Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung yang Allah muliakan, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio RIS Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV, Ahsan TV, Hasil TV, dan Lalilah Cirebon, Ailah TV di Cirebon. Alhamdulillah, sekalipun sedikit agak telat, 35 menit telatnya, tapi kita masih berjumpa untuk melanjutkan fenomena akhir zaman. Bulan lalu kita selesai membahas tentang Dajjal. Poin terakhir, bagaimana cara membentengi diri dari fitnah Dajjal. Kita lanjut ke fenomena berikutnya tentang nuzulnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Salah satu keyakinan Ahlus Sunnah tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa belum diwafatkan oleh Allah, belum mati, masih hidup sampai sekarang. Allah angkat ke langit atas kuasa Allah untuk hikmah yang agung di akhir zaman. Nanti di akhir zaman akan turun kembali dengan misi membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Nah, tentang keyakinan turunnya Isa wajib kita miliki karena hal itu diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih, penjelasan dan penegasan para sahabat dan para ulama Ahlus Sunnah. Adapun sebagian kaum muslimin yang menolak hal ini, itu dikarenakan pola fikir mereka yang terlalu menomorsatukan akal daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau keterangan Al-Quran bertolak belakang dengan akal, ditakwil oleh mereka. Kalau hadis bertolak belakang dengan akal, ditolak, didhaifkan, walaupun seluruh ulama ahli hadis sepakat tentang kesahihannya. Sebelum kita menerangkan tentang dalil-dalil Quran dan hadis tentang turunnya Nabi Isa, kita akan menjelaskan tentang sifat fisik dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sifat fisik Nabi Isa, perawakannya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Menurut satu riwayat, kulitnya ahmar. Kulitnya warnanya apa? Merah, tapi menurut riwayat lain Adam. Adam itu sawo matang yang nanti kita akan bahas. Rambutnya menurut satu riwayat ja'ad. Ja'ad itu keriting. Menurut riwayat lain lurus. Nanti juga kita akan terangkan. Aridus sodr, dadanya bidang. Sabtus sya'ar, nah itu tadi. Jadi sabtus sya'ar maknanya si rambutnya lurus sampai menutupi 2 daun telinga. Dan bahasa kitanya apa ya, klimis. Seolah-olah beliau itu baru keluar dari kamar mandi. Dan apabila disisir, maka
ke rambutnya tersebut sampai ke kedua bahunya. Hadis-hadis tentang hal tersebut banyak. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lailatan usriya bi laqitu Musa fa na'atahu ila anqal wa laqitu Isa fa na'atahu faqal rab'atun ahmar ka'annama kharaja bin Dimas yakni al-hammam." Ketika aku diisrakan, aku bertemu dengan Musa. Lalu beliau menjelaskan sifat-sifat Nabi Musa dari aspek fisik. Aku pun bertemu dengan Isa. Dia perawakannya sedang, warna kulitnya merah, warna rambutnya klimis seolah-olah baru keluar dari Dimas. Dimas itu maknanya hammam. Hammam itu apa? WC atau kamar mandi. Dalam riwayat lain masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Ibnu Abbas. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim." Aku berjumpa dengan Isa, Musa dan Ibrahim pada waktu Mi'raj. Fa amma Isa fa ahmar ja'ad aridus sadr. Adapun Isa, dia warnanya merah. Ja'ad sebenarnya bisa dua makna. Pertama, rambutnya keriting. Atau yang kedua, ja'ad maknanya tegap berotot. Aridus sadr dan bidang dadanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitani fil hajar wa Quraisyun tas'aluni. Kata Nabi SAW, kalian melihat aku ada di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di Ka'bah. Salah satu pojok Ka'bah tempat memulai tawaf, ada Hajar Aswad di sana. Aku sedang di sana. Orang-orang Quraisy bertanya kepadaku. Hadis ini panjang terus sampai pada penjelasan wa idza Isa bin Maryam qaimun yusalli. Si orang Quraisy itu bertanya tentang pengalaman Mi'raj Nabi SAW. Mereka bertanya tentang kondisi Masjid Al-Aqsa di sana. Karena Nabi menyatakan sudah ke Masjid Al-Aqsa, Isra, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ditanya oleh Quraisy. Beliau menceritakan pengalaman ketika Mi'raj. Kata beliau, aku melihat Isa bin Maryam sedang berdiri sholat. Aqrabun nasi bihi syabhan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Orang yang paling mirip dengan Isa bin Maryam adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah ini seorang sahabat yang mulia. Ayahnya namanya Mas'ud. Anaknya, dia punya anak, namanya juga Mas'ud. Dia Abu Mas'ud bin Mas'ud. Abu Mas'ud Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia ini masuk Islamnya setelah Nabi SAW pulang dari Taif. Ketika beliau dakwah ke Taif, bukannya disambut, tapi malah ditimpuki dengan batu, dengan potongan besi, kayu dan seterusnya, ya. Dan dia ini seorang
laki-laki yang penyayang, dan juga dia ini ditaati oleh kaumnya di Taif. Seorang seorang pemimpin kaumnya di Taif. Ketika Nabi SAW dakwah ke Taif malah dilempari, diusir. Tapi pemimpinnya yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi malah mengikuti Nabi SAW dan masuk Islam. Tapi ketika Urwah ini kembali ke kaumnya, ke Taif, dan mendakwahkan Islam ke penduduknya, malah dibunuh oleh kaumnya dengan cara dipanah, dan ada anak panah yang menancap di badannya. Kemudian dia tanya, ma tara fi dammik, apa yang kamu lihat di dalam darahmu? Dia menjawab, karamatan akramani Allahu biha, syahadatan saqaha Allahu ilayya, falaysa fiyya illa fi syuhada alladzina qutilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyartahila ankum. Kata Urwah bin Mas'ud, ini adalah karomah, kemuliaan. Allah telah memuliakan aku dengan darahku ini. Ini adalah syahadah yang Allah anugerahkan kepadaku. Tidak ada apa-apa dalam diriku kecuali aku termasuk para syuhada yang terbunuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kalian. Maka Nabi SAW kemudian memberikan komentar, mithlu Urwah, mithlu sahibi Yasin, da'a qaumahu ilallah faqataluh. Perumpamaan Urwah seperti perumpamaan sahibu Yasin. Ini salah seorang nabi yang mendakwahi kaumnya, tapi kaumnya malah membunuhnya. Jadi Urwah bin Mas'ud itu seorang sahabat yang mulia, mati sebagai seorang syahid. Dia terkenal dengan kesolehannya dan juga kegantengannya. Kata Nabi SAW, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Hadis lain terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, arani lailatan indal Ka'bah faraitu rajulan adam ka ahsani ma anta ra'in min adamir rijal lahu limmatun ka ahsani ma anta ra'in fil limam qad rajjalaha fahiya tuqtiru ma'an muttaki'an ala rajulaini aw ala awatiqi rajulain yatufu bil bait fasa'altu man hadha faqila hadzal masih ibnu Maryam. Kata Nabi SAW, aku mimpi di suatu malam di samping Ka'bah, aku melihat seorang yang kulitnya sawo matang dengan seindah-indah kulit sawo matang yang pernah kalian lihat. Ini dalam mimpi Nabi SAW, sedangkan mimpi beliau adalah wahyu. Dan dia memiliki rambut yang gondrong dengan kondisi seindah-indah gondrongnya rambut. Dan ketika dia menyisir, maka berjatuhanlah air dari rambutnya. Dia sedang bersandar kepada dua laki-laki atau ke bahu dua laki-laki. Dia sedang tawaf di Ka'bah. Aku bertanya, siapakah orang ini? Maka malaikat Jibril menjawab, ini adalah Al-Masih bin Maryam. Itu beberapa
riwayat yang menjelaskan kondisi fisik dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Isa itu perawakannya sedang, tidak jangkung, juga tidak pendek. Rambutnya dalam satu riwayat ja'ad atau keriting, dalam riwayat lain basot, artinya lurus. Terus warna kulitnya dalam satu riwayat disebut merah, dalam riwayat lain disebut apa? Sawo matang. Jadi yang benar ini merah apa sawo matang? Rambutnya yang benar ini keriting ataukah lurus? Ya. Ketika dan semua hadis itu sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Bukhari Muslim. Ketika menerangkan perbedaan riwayat tersebut, para ulama menyatakan, kata beliau, la munafata bainal humrah wal udmah li jawazi an takuna udmah safiyah. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara, tidak bertolak belakang antara warna merah dengan warna sawo matang, karena amat sangat mungkin yang dimaksud sawo matang itu sawo matang yang murni, yang agak kemerah-merahan. Sehingga dalam satu kondisi dengan penyinaran tertentu, baik dengan sinar matahari, itu ketika terang benderang kelihatan seperti sawo matang. Tapi ketika disoroti lampu maka kelihatan seperti warna merah. Makanya dua riwayat tadi tidak saling bertolak belakang. Jadi antara sawo matang dengan kemerah-merahan ini amat sangat dekat, sehingga terlihat kadang-kadang sawo matang, kadang-kadang terlihat warna merah. Adapun rambutnya yang satu disebut sabtus sya'ar, dalam riwayatin ja'ad. Sabtus sya'ar itu artinya dia lurus, dalam riwayat lain dia keriting. Mana yang benar? Yang benar adalah sabtus sya'ar, bahwa rambutnya itu lurus. Adapun disebut ja'ad, maka mungkin yang dimaksud ja'ad itu dalam hal jasad, bukan dalam hal rambut. Sebab Nabi menyatakan ja'dun, tidak dikaitkan dengan rambut. Beliau adalah ja'ad. Makna ja'ad adalah ijtima'ul laham wa inkinazihi. Jadi makna ja'ad itu kalau aspek fisik adalah menyatunya antara daging dengan otot. Dia itu tegak, dia itu berotot, dia ini kekar. Inilah yang dimaksud dengan ja'ad. Itulah sifat-sifat fisik dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Setelah keluarnya Dajjal laknatullahi alaih dan mengadakan kerusakan di muka bumi selama 40 hari, Allah pun mengutus Nabiullah Isa dengan cara diturunkan ke muka bumi. Turunnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dan beliau wa alaihi muharwadatan. Beliau memakai baju muhardawatan. Makna muhardawatan adalah memakai baju yang dicelup dengan warna hijau dan warna kunyit, terlihat indah. Ya, beliau meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat yang mengapitnya. Bila beliau menundukkan kepalanya, maka akan meneteslah butiran-butiran bening seperti mutiara. Tidaklah halal bagi seorang kafir untuk mencium aroma yang terkeluar dari badannya kecuali dia akan mati. Inilah rahasianya kenapa
Ketika Nabiullah Isa turun, beliau tidak menerima jizyah. Harus Islam. Kalau enggak Islam mati dia. Kenapa? Bukan dibunuh, tapi begitu menghisap aroma yang keluar dari tubuh Nabi Isa, orang itu mati secara otomatis. Dan ini salah satu mukjizat beliau. Dan aroma tubuh Nabi Isa tercium sejauh jarak pandangan Nabi Isa. Asal kelihatan dari jauh dia mati. Bisa mencium baunya badan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau turun untuk membela At-Taifatul Mansurah yang berperang di atas kebenaran, memerangi Dajjal laknatullahi alaih. Dan itu turun ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh imam saat itu mau melaksanakan sholat subuh. Dan para ulama, jumhur ulama menyatakan imam yang memimpin kaum muslimin saat itu adalah Imam Mahdi yang sudah kita terangkan sebelum keluarnya Dajjal. Nah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, amma hadha huwal ashhar fi mawdi nuzulihi annahu alal manaratil bayda asy-syarqiyyah bi Dimashq. Faqad ra'aitu fi ba'dil kutub annahu yanzilu 'alal manaratil bayda syarqi jami' Dimashq fala'alla hadha huwal mahfuz. Inilah yang paling masyhur tentang turunnya Nabi Isa. Turunnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Aku menelaah banyak kitab bahwa beliau itu turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Jami' Damaskus, dan inilah barangkali yang lebih sahih. Inilah yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika turun, ya, Nabiullah Isa turun ketika sudah diqamatkan waktu sholat subuh. Maka berkatalah imam kaum muslimin ketika melihat Nabi Isa, ya ruh Allah taqaddam, wahai ruh Allah, silakan engkau maju jadi imam. Menunjukkan imam kaum muslimin saat itu tahu bahwa ini adalah Nabi Isa. Karena imam kaum muslimin ulama besar saat itu, Imam Mahdi, bukan orang biasa, bukan seorang yang awam, tapi orang berilmu, tahu, memahami akidah Ahlus Sunnah secara benar, dan tahu bahwa yang turun itu Nabi Isa, dan Nabi Isa disebut dengan sebutan Ruh Allah. Kita sudah terangkan makna Ruh Allah di sini. Dalam bahasa Arab disebut idhafah munfasilah. Maknanya adalah ruhum minallah, ruh dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Ucapan ruhullah sama aja dengan Abdullah, dengan Baitullah, atau yang sejenisnya. Coba umpamanya Abdullah, kita semua Abdullah, saya Abdullah, hamba Allah. Disebut idhafat munfasilah. Apakah saya bagian dari diri Allah atau bukan? Bukan. Tapi hamba milik Allah, diciptakan oleh Allah tapi terpisah dari diri Allah. Apakah sebagai hamba Allah di dalam diri saya memiliki hak uluhiyah untuk disembah? Tentu saja tidak. Demikian juga masjid disebut dengan sebutan Baitullah, rumah Allah. Apakah masjid ini bagian dari diri Allah? Tidak. Terpisah dari Allah tapi diciptakan oleh Allah, milik Allah, dan seterusnya, ya. Demikian juga Nabi Isa disebut dengan sebutan Ruhullah, ruh Allah. Apakah ruh itu Nabi Isa bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi ruh milik Allah yang Allah tiupkan ke dalam tubuh Nabi Isa.
Nabi Isa disebut ruh Allah karena beliau ketika di dalam perut ibunya, Allah lah yang meniupkannya dengan kalimat kun. Kadang-kadang beliau disebut kalimatullah, kadang-kadang disebut ruh Allah. Kenapa kalimatullah? Sebab tercipta dengan kalimah kun dari Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya tidak boleh diyakini karena Nabi Isa ruh Allah lalu di dalam diri Isa ada hak keuluhiyahan untuk disembah. Tidak. Ini disebut idhafah munfasilah, bukan muttasilah. Idhafah itu disandarkannya satu kata ke kata yang lain, tapi dengan makna terpisahnya dua kata itu. Seperti Abdullah, abdun terpisah dari diri Allah, bukan bagian dari diri Allah. Memang ada idhafah muttasilah. Maksudnya kata pertama termasuk bagian dari kata yang kedua. Sebagai contoh umpamanya ra'su Zaidin, kepala Zaid. Apakah kepala tersebut termasuk bagian dari Zaid? Termasuk bagian dari Zaid bukan? Iya, atau nempelnya. Bisa dipisahkan? Bisa, tapi mati. Tidak bisa dipisahkan. Ra'su Zaidin, kepala Zaid itu idhafat. Kata majemuk bahasa kita. Kata ra'sun diidhafatkan kepada Zaid. Tapi ra'sun itu bagian dari diri Zaid, disebut idhafah muttasilah. Muttasilah itu nyambung. Tapi umpamanya buku Zaid, kitabu Zaidin. Apakah buku itu bagian dari diri Zaid? Bukan, terpisah. Maka itu disebut dengan sebutan idhafah munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Ruhullah, Isa ruhullah. Ruh Allah, maksudnya ruh dari Allah, ciptaan Allah yang Allah tiupkan, bukan bagian dari diri Allah. Sehingga dalam diri Isa tidak memiliki hak untuk disembah, ya. Nah, kembali ke yang tadi, imam kaum muslimin berkata, ya ruh Allah taqaddam. Wahai ruh Allah, silakan engkau maju. Maju kemana? Maju jadi imam. Tapi berkata Nabi Isa, taqaddam anta fa innahu uqimat lak. Silakan kau yang maju, karena salat ini telah diqomatkan untukmu. Dalam riwayat lain, ba'dukum ala ba'din umara, sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Takrimatallahu hadhil ummah, sebagai pemuliaan dari Allah untuk umat ini. Akhirnya majulah imam kaum muslimin untuk memimpin sholat subuh, dan Nabi Isa ikut sholat sebagai makmum di belakangnya. Berkata Imam Ibnu Katsir bahwa di zaman beliau masih hidup tahun 741 Hijriah, kaum muslimin, penguasa kaum muslimin di zaman itu merenovasi menara ini menjadi warna putih karena menara ini dibuat dari batu-batu berwarna putih. Hartanya yang digunakan untuk merenovasi itu diambil dari harta orang-orang Nasrani yang sebelumnya membakar menara putih itu. Dibakar menara putih itu oleh orang-orang Nasrani. Lalu setelah orang-orang Nasrani itu dikalahkan, kaum muslimin kemudian membangun kembali dan mengambil harta orang-orang Nasrani untuk membangunnya. Dan ini termasuk di antara dalailun nubuwah, mukjizat Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun di menara putih saat itu belum ada. Nah, terus dibangunlah menara, tapi tidak putih warnanya.
Terus dibakarlah menara tersebut oleh orang-orang Nasrani. Kemudian oleh kaum muslimin dibangun kembali yang terbuat dari batu-batu warna putih. Jadilah itu menjadi menara putih terkenal sampai sekarang. Biaya diambil dari harta orang Nasrani. Sehingga nanti Nabiullah Isa turun di menara itu. Akan membunuh babi-babi, memecahkan salib-salib, dan tidak menerima jizyah. Yang ada adalah keislaman. Kalau ada orang kafir yang kekeh petekeh dalam agamanya, dia akan mati ketika berjumpa dengan Nabiullah Isa. Dalam salah satu hadis yang panjang diterima dari Nawas bin Sam'an ketika turunnya Dajjal, kemudian keluarnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa. Berkata Nabi SAW, "Idza ba'athallahu al-Masih ibn Maryam, fayanzilu indal manaratil bayda syarqi Dimas, baina muharwadatain, wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, idza ta'ta'a ra'sahu qatara. Wa idza rafa'ahu tahadzara minhu jum'anun kallu'lu, fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat, wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh, fayatlubuhu ay ad-dajjal hatta yudrikahu bi babil lud fayaqtuluh, thumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun Thumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad asamahumullahu min fayamsahu wujuhahum wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah." Tiba-tiba Allah mengutus Nabiullah Al-Masih bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, memakai pakaian yang dua warna. Tadi sebutkan warna hijau dan warna za'faron. Za'faron itu kunyit. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat yang mengapitnya. Kalau dia tertunduk ada yang jatuh dari rambutnya. Dan begitu dia menengadah ada butiran-butiran seperti mutiara yang berjatuhan. Tidak ada seorang pun orang kafir yang menghirup aroma badannya kecuali orang kafir itu akan mati. Dan aroma badannya tercium sejauh pandangan Nabiullah Isa. Ketika setelah beres sholat subuh, Nabi Isa kemudian memerintahkan untuk membuka pintu gerbang. Dan begitu pintu gerbang benteng pertahanan kaum muslimin dibuka, tidak disebut ini pintu gerbang mana, tapi mayoritas ulama menyatakan inilah pintu gerbang Masjidil Aqsa. Seperti yang sudah kita jelaskan, Aqsa itu sebuah areal yang kira-kira luasnya 14 hektar. Di dalamnya ada 3 masjid. Di sekelilingnya dibenteng dengan benteng yang kokoh dan kuat. Ada beberapa gerbang di sana. Kalau sekarang gerbangnya masih dijaga oleh Yahudi. La'anahumullah. Nah nanti Yahudi itu akan menjadi pengikut Dajjal. La'natullahi alaih. Begitu gerbang dibuka, maka di luarnya Dajjal beserta pasukannya sudah menunggu. Karena sudah mengepung saat itu. Mungkin kondisi nanti berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan di sekeliling daerah Masjidil Aqsa itu padat dengan perumahan. Masuknya itu masuk ke gerbang Masjidil Aqsa itu melalui lorong-lorong. Kiri kanannya rumah-rumah yang kokoh terbuat dari batu. Mobil nggak bisa masuk. Beca bisa lah, tapi nggak ada beca di sana. Mobil bisa masuk sama mobilin. Nah, ada tangga-tangga juga susah, pakai mobil susah. Ada tangga-tangga tidak rata begitu, sebab turun ke bawah gitu.
Wallahu alam, mungkin nanti rata, wallahu alam. Begitu dibuka, Dajjal dan para pengikutnya sudah menunggu di luar. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam bila terkena dengan air. Lalu dia lari sekencang-kencangnya menghindari Nabiullah Isa. Kalau kepada orang biasa, orang kafir biasa, begitu menghirup aroma tubuh Nabi Isa mati. Tapi kalau Dajjal itu kan sakti ya, dia tidak langsung mati. Yang kata Rasul SAW, bila dibiarkan begitu terus, Dajjal akan mati juga, akan meleleh. Tapi Allah tidak menghendaki Dajjal mati dengan cara meleleh. Dikejarlah oleh Nabiullah Isa sampai tiba di Babul Lud, di pintu Lud di Palestina. Coba kalau umpama ikhwan akhwat ada paket umroh sekaligus ke Aqsa, cari itu di daerah Aqsa beberapa hal yang disebut di dalam hadis. Pertama, minta pintu Lud di sebelah mana, tunjukkan oleh guide-nya di sana nanti. Pintu Lud gimana ya? Selain Masjid Aqsa pasti nanti diperkenalkan, ini Masjid Aqsa, ini arealnya gitu. Terus pintu Lud di mana? Tanya. Termasuk Gua Al-Kahfi di sana juga tuh. Gua Al-Kahfi itu gua. Nah, di sana coba kalau perlu masuk ke sana, bisa apa tidak? Ketiga, pohon yang nanti akan dipakai tempat berlindung siapa? Yahudi. Pohon apa namanya? Gharqad. Bisa dipakai untuk bersembunyi, karena benda lain dipakai bersembunyi itu benda ngomongnya. Apa omongannya? Hai Muslim, hai hamba Allah ini Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuh dia, kan gitu ya. Kecuali satu pohon. Pohon apa? Gharqad. Saya saat itu, mungkin antum juga membayangkan, mungkin batang pohon Gharqad ini besar sehingga bisa dipakai sembunyi seperti pohon kelapa gitu ya. Pohon apa lagi? Pohon beringin yang gede-gede. Ternyata tidak. Pohon Gharqad itu batangnya kecil-kecil, mungkin paling besar sebesar lengan begini. Tapi rimbun, banyak cabangnya, daunnya juga gomplok. Gomplok itu apa? Banyak, rimbun, sehingga kalau kita bersembunyi memang tersamar. Apalagi juga kalau bajunya hijau sewarna dengan warna daun, ya, tersamar. Batangnya kecil-kecil, tapi banyak cabang-cabangnya dan tidak tinggi menjulang, enggak, ya. Itu banyak daunnya dan bisa dipakai tempat sembunyi, samar-samar. Kalau ditelak-telak, oh ketahuan itu ada orang sembunyi, bisa, ya. Jadi Nabiullah Isa mengejar Dajjal sampai ke pintu Lud, lalu dibunuhlah oleh tombak pendek dan berhamburanlah darahnya, matilah Dajjal. Setelah Dajjal mati, datanglah satu kaum yang mereka itu Allah pelihara dari fitnah Dajjal. Jadi ketika Dajjal keluar, maka salah satu cara agar kita selamat, lari sejauh-jauhnya ya. Jangan coba-coba melawan. Selain melawan kalah, nggak akan bisa membunuh Dajjal, mending kitanya terbunuh. Kalau umpama berhadapan lalu teracuni oleh syubhatnya, kita bisa menjadi pengikutnya. Waliyadzubillah. Jadi orang-orang lari sejauh-jauhnya menghindari Dajjal. Dan ada yang seperti itu. Sampai Nabiullah Isa turun dan membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, maka datang satu kaum kepada Nabiullah Isa. Kaum ini adalah kaum yang Allah pelihara dari fitnah Dajjal. Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang derajat mereka masing-masing di surga. Ya, inilah
keadaan ketika Nabiullah Isa turunnya di Menara Putih, diapit oleh 2 malaikat, lalu mengikuti sholat subuh bersama kaum muslimin. Beliau menjadi makmum di belakang imam kaum muslimin. Setelah itu barulah mengejar Dajjal dan membunuhnya. Adakah turunnya Nabi Isa diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, ada. Kita akan terangkan. Pertama, Al-Quran surah Az-Zukhruf mulai ayat 57 sampai ayat 61. Allah berfirman, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasidun, ila qaulihi ta'ala wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Ketika kaum musyrikin diberikan gambaran tentang Nabiullah Isa, tiba-tiba mereka itu, orang kafir itu, tentang gambaran Nabi Isa itu mereka nyinyir. Lalu sampai di ayat 61-nya wa innahu la ilmun lis-sa'ah, sesungguhnya Nabi Isa itu menjadi tanda akan sudah dekatnya kiamat. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah oleh para ulama diartikan maksudnya nuzulu Isa qabla yaumil qiyamah alamatun ala qurbis sa'ah. Turunnya Nabi Isa sebelum kiamat menjadi tanda sudah dekatnya hari kiamat tersebut. Dan ada dalam qiraah lain, kita mengenal ada berapa qiraah? 7 yang masyhur, padahal lebih. Tapi yang masyhur qiraatus sabah. Dan perbedaan qiraah ini kadang perbedaan lafaz. Seperti in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraah lain fatathabbatu. Termasuk dalam ayat ini wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Dalam qiraah lain wa innahu la alamun lis-sa'ah. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa menjadi tanda sudah dekatnya kiamat. Ya. Ketika Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan wa innahu la ilmun lis-sa'ah, berkata Ibnu Abbas, huwa khuruju Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamah. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Wa innahu, ada dhamirhu di sini, wa innahu, sesungguhnya hu, dia. Hu ini siapa? Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berkata Imam Ibnu Katsir, bukan Ibnu Hajar, as-sahih annahu ay adh-dhamir a'idun ala Isa. Yang benar dhamir ini kembali ke Nabi Isa. Bahwa di sini Nabi Isa, wa innahu la ilmun lis-sa'ah, sesungguhnya Nabi Isa itu maksudnya turunnya nanti di akhir zaman termasuk tanda sudah dekatnya kiamat. Inilah ayat pertama tentang akan turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kedua, ayat kedua, Al-Quran surah An-Nisa mulai 157 sampai 159. Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ila qawlihi ta'ala wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Berkata orang-orang Yahudi, Allah melaknat Yahudi karena perkataan mereka, kami sudah membunuh Isa al-Masih, Isa bin Maryam utusan Allah.
Jadi si Yahudi itu tahu Nabiullah Isa itu utusan Allah. Tapi memang karena hasad, karena dengki, kekeh dibunuh gitu. Termasuk Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi tahu itu Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang gamblang dan jelas, tapi tetap dimusuhi. Nabi Isa dimusuhi, mau dibunuh, dan mereka sudah meyakini sudah membunuh Nabiullah Isa. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabu. Padahal sebenarnya mereka tidaklah membunuhnya, juga tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Tapi yang mereka bunuh, mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Pengkhianat Nabi Isa mengejar Isa terlebih dahulu sampai di sebuah gua Nabi Isa-nya diangkat oleh Allah ke langit. Orang mengkhianat ini wajahnya oleh Allah dirubah menyerupai Nabi Isa. Datang aja pasukan pengejar, oh ini dia. Akhirnya ini yang yang ditangkap, dibunuh dan disalib. Nah, itu yang disembah-sembah sekarang itu bukan Nabi Isa-nya. Pengkhianatnya sebenarnya mah. Dalam keyakinan Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang Yahudi itu tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya, tapi yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan. Sampai ayat 159, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Nanti di akhir zaman ketika Isa turun, tak ada satupun ahlul kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi sebelum Nabi Isa wafat. Sebelum Nabi Isa wafat, seluruh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani akan beriman. Tidak akan lagi Yahudi tidak akan lagi memusuhinya, Nasrani tidak akan lagi menyembahnya. Akan beriman sebagai nabi, sebagai rasul yang Allah turunkan kembali, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu sebenarnya tidak membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa. Nabi Isa-nya oleh Allah diangkat ke langit. Berfirman Allah dalam Ali Imran 55, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingat ketika Allah berfirman, hai Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke arahku. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepada diriku. Diwafatkan dan diapakan? Diangkat. Apakah makna diwafatkan di sini mati? Bukan mati. Tapi Allah menggenggam ruhnya dan jasadnya sekaligus, lalu Allah mengangkat Nabiullah Isa ke arah langit. Nanti kita akan bahas makna mewafatkan di sini, ya. Ayat tadi menjelaskan bahwa ahlul kitab nanti akan beriman kepada Nabi Isa di akhir zaman sebelum Nabi Isa wafat. Kalau umpah sekarang Nabi Isa wafat, dianggap sudah meninggal, apakah ahlul kitab beriman kepada Nabi Isa? Tidak, masih banyak yang kafir. Padahal ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa, ya, akan diimani oleh ahlul kitab sebelum Nabi Isa wafat. Dan ternyata belum beriman ahlul kitab, menunjukkan Nabi Isa belum wafat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan tentang apakah Nabi Isa itu wafat atau tidak, beliau bersabda, beliau berkata, alhamdulillah, Isa alaihi salatu wassalam hayyun wa qad thabata fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu fikum Isa ibn Maryam hakaman adlan wa imaman muqsita fayakthiru as-salib wa yaqtul khinzir wa yad'ul jizyah.
Alhamdulillah, kata Syekhul Islam, Isa masih hidup. Dan ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda, akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan imam yang bijaksana. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Juga ditetapkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dialah yang membunuh Dajjal. Ya, wa man faraqat ruhuhu jasaduhu lam yanzil jasaduhu minas sama. Maka orang yang sudah berpisah antara ruh dan jasad tidak mungkin bisa turun lagi dari langit. Berarti dengan demikian Nabiullah Isa itu tidak wafat sampai sekarang. Amma qauluhu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Adapun ayat yang menyatakan aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke arahku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Fahadha dalilun ala annahu lam ya'ni bidzalikal maut. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa makna wafat di sana itu adalah mati, enggak. Idh law arada bidzalikal maut lakana Isa fi dzalika kasairil mu'minin. Karena apabila Isa mati berarti Isa dalam hal itu enggak ada istimewanya dibandingkan kaum mukminin yang lain. Allah menggenggam ruhnya dan mengangkat ruhnya itu ke langit. Dan ini menunjukkan kekhususan bagi Isa alaihissalatu wassalam. Seandainya ruhnya berpisah dari jasad, maka taubahnya seperti umumnya kaum muslimin yang lain. Allah menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka tidak membunuhnya dan mereka itu tidak juga menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi yang disalib itu orang yang diserupakan. Terus Allah berfirman, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Orang yang ikhtilaf dalam hal itu mereka pun ragu, enggak yakin. Malahum bihi min ilmin illa ittiba'idh dhann. Mereka tidak memiliki ilmu dalam hal itu secara yakin kecuali mengikuti dhann. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka ini tidak membunuhnya secara yakin, bal rafa'ahu Allahu ilaih, tapi Allah mengangkat Isa ke arahnya. Ya. Dengan demikian jelas bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Adapun inni mutawaffika, aku mewafatkanmu hai Isa. Lafaz tawaffa di dalam ayat ini la yaqtadi nafsahu tuwfiyar ruh dunal badan wala tuwfiyahuma jami'an illa biqarinatin munfasilah. Lafaz wafat tidak berarti wafatnya ruh saja tanpa badan atau wafat dua-duanya atau salah satunya, tidak. Wafat itu ya juga oleh Allah disebutkan dengan makna tidur. Oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42 mengatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walladzi lam yamut fi manamiha. Allah mewafatkan satu jiwa ketika matinya dan Allah mewafatkan manusia ketika tidurnya. Jadi ketika tidur Allah menyebut tidur itu dengan sebutan apa? Wafat. Juga diterangkan dalam Al-An'am ayat 60, huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah lah yang mewafatkan kalian di malam hari. Yang dimaksud mewafatkan di sini apa? Menidurkan. Disebut saja sebutan wafat. Kadang-kadang tidur juga disebut mati. Seperti doa apa yang kita baca menjelang tidur? Bismika Allahumma
amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Yang dimaksud mati di sana apa? Tidur. Yang dimaksud hidup, bangun lagi. Pas kita bangun, apa doa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Maksudnya membangunkan. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami, setelah menidurkan kami. Jadi wafat bahkan mati tidak selalu dengan makna mati yang sebenarnya, enggak, tapi dengan makna tidur, ya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan aku mewafatkanmu hai Isa dan mengangkatmu ke langit, maksudnya menidurkan. Berdasarkan hal itulah maka Nabiullah Isa belum mati sampai sekarang, masih hidup dan berada di langit, dan kelak di akhir zaman akan apa? Akan turun kembali dengan membawa misi yang agung, yaitu membunuh Nabi Isa, membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kaum muslimin. Nabi Isa setelah itu masih agak panjang usianya memimpin kehidupan kaum muslimin, maka sejahteralah kehidupan seluruh kaum muslimin. Sebaik-baik manusia setelah para sahabat adalah manusia yang hidup sezaman dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nggak ada yang fakir, nggak ada yang miskin, sampai semua kebingungan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, ditawar-tawarkan kemana-mana. Nggak ada yang nerima karena semuanya lebih. Disimpan aja di pinggir jalan, siapa tahu ada yang ngambil. Utuh, tidak berkurang sedikit pun. Apakah zaman itu sudah terjadi sekarang? Enggak. Di dalam dompet juga dicabut, rekening aja kita dihack gitu ya, berangkas aja dibongkar. Ya, apalagi disimpan begitu saja di pinggir jalan, nggak akan 1 menit saya pikir. Baru kita ngedip saja sudah hilang. Tapi di zaman Nabiullah Isa tidaklah begitu, ya. Oleh karena itulah maka Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dianggap belum wafat dan kelak akan turun kembali membawa misi agung. Apa saja misi agung itu? Membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, serta menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupannya sampai beliau wafat. Dan wafatnya disolatkan oleh seluruh kaum muslimin. Ya, kita akan ceritakan Nabi Isa ini sampai wafatnya beliau nanti, ya. Nah, itu ayat. Sekarang hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan turunnya Nabiullah Isa bukan hadis ahad, tapi hadis mutawatir maknawi. Artinya hadisnya itu banyak, lebih dari 40 hadis, lebih dari 40 sahabat yang meriwayatkan, tapi lafadznya berbeda-beda, cuma isinya sama, menceritakan tentang turunnya Nabi Isa. Para ulama ahli hadis sepakat tentang mutawatirnya hadis tentang Nabi Isa. Oleh karena itu, kalau hadisnya mutawatir nggak bisa dianggap dhaif. Kalau hadis dhaif itu hadis ahad ya. Mungkin ada sahih sanadnya tapi isinya syadz gitu. Mungkin kadang-kadang ada ditolak oleh para ulama ahli hadis, didhaifkan walaupun sanadnya sahih umpamanya. Tapi kalau yang mutawatir mah enggak. Mutawatir qat'iyud dilalah. Jadi penunjukan dalilnya itu qat'i seperti Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan hal itu tidak ada alasan untuk menolak turunnya Nabi Isa. Terlebih bila menolaknya hanya dengan akal.
Tidak ada penjelasan ilmiah masa Nabi Isa masih hidup berapa ribu tahun tuh, gitu ya. Terus tidak ada dibentur-benturkan dengan ayat lain. Kalau memang Nabi Isa hidup, kenapa tidak turun sekarang aja memberantas kebatilan gitu ya? Dengan akal, dengan pikiran, lalu dibentur-benturkan dengan ayat-ayat yang lainnya yang menurut mereka berbenturan. Padahal sebenarnya tidak ya. Sekarang manakah hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa? Banyak, tadi sebut mutawatir. Kita akan sebut 5 saja di antara hadis-hadis tersebut. Hadis pertama kita bahas bulan depan saja. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saya ada buku pertama, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini buku saringan atau kitab saringan dari kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang mau? Siapa namanya? Fauzan, pernah belum? Siapa pengarang kitab Ihya Ulumuddin? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ya, barakallahu fiik ya. Maksudnya saya mau menerangkan ini. Al-Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Di dalamnya banyak ayat dan hadis yang sahih. Makanya kalau diabaikan sayang, karena ada banyak pelajaran berharga. Tapi juga di dalamnya ada hadis yang dhaif bahkan palsu, riwayat-riwayat Israel itu banyak. Dan bila diamalkan bisa membahayakan akidah kita. Diambil semua bahaya, dibuang semuanya sayang. Muncul inisiatif dari para ulama untuk menyaringnya. Yang dhaifnya, yang palsunya dibuang, tinggal yang sahihnya. Lahirlah kitab Minhajul Qasidin. Diperiksa lagi oleh para ulama, Minhajul Qasidin juga masih banyak yang kurang tersaring. Disaring lagi, lahirlah Mukhtasar Minhajul Qasidin, susunan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan inilah terjemahannya ya. Barakallahu. Jadi siapa orang yang ingin mengambil hanya yang baik-baik dari kitab Ihya Ulumuddin, bacalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kedua, ada ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah Sunan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Seorang ulama ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir. Ada tafsir Imam Ibnu Katsir. Terus tentang sejarah Al-Bidayah wa Nihayah ya. Ada yang mau? Cung. Siapa? Hilman. Wilman. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya, tadi disebutkan Nabiullah Isa belum wafat, akan turun kembali. Di mana turunnya tuh? Di Menara Putih sebelah timur masjid. Menara Putih sebelah timur Pusdai. Damaskus. Barakallahu fiik. Ada lagi, ini buku susunan Syekh Shalih Al Fauzan dengan judul Al-Irsyad ila Tasihil I'tiqad. Ini terjemahannya. Aslinya dibahas di mana? Di mana? Asli kitab ini dibahas di mana? Masjid Al-Ukhuwah setiap hari Jumat sore, ya. Harus ikut. Ini terjemahannya. Yang ngebahasnya Ustadz Bandung, orang Sunda. Siapa yang mau? Siapa yang berkacamata? Adi, Aji. Udah belum? Belum punya. Bukan belum punya, pernah nggak? Belum. Tayyib, barakallahu fiik.
Kata orang Sunda, wayah kumaha Nabi Isa turun. Setelah qomat subuh. Ketika Setelah dikomatkan ada subuh. Ya. Sudah sholat belum? Belum, kan masih Belum. qomat. Sholat apa? Subuh. Yang jadi imam siapa? Imam Mahdi. Bukan Nabi Isa. Bukan. Nabi Isa disuruh nggak? Disuruh, cuman Mau nggak? Tidak mau. Tidak mau. Apa surat yang dibaca? Barakallahu fiik. Sudah. Sekarang ahwat dengan buku yang sama. Ada 3 juga. Silakan ahwat ngacung, nanti panitia yang nunjuk pegang mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat bingit. Siap Ustaz. Dengan hadiah buku, terserah nanti yang pertama boleh milih dulu ya. Buku apa yang 3 tadi? Sebutkan 3 saja perawakan Nabi, ciri-ciri fisik Nabi Isa. Meniribut. Dadanya bidang. Dadanya bidang. Kulitnya, Bidan apa bidang? Kulitnya sawo matang kemerah-merahan. Terus Rambutnya lurus setelinga, menutupi telinga. iya, barakallahu fiik. Sudah. Pertanyaan kedua. Ahwat lain. Siap? Siap Ustadz. Apakah Nabi SAW pernah berjumpa dengan Nabi Isa? Pernah berjumpa Di pada mana? saat Isra Miraj. Pada waktu Isra dan Mi'raj. Nabi siapa saja yang berjumpa selain Nabi Isa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Hanya itu? Ya. Enggak, banyak Nabi lain. Iya, barakallahu fiik. Ketiga. Siap? Yang istri ketiga? Iya. Siapa sahabat yang mirip banget sama Nabi Isa? Namanya siapa? Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud itu siapa? Orang mana? Orang jauh. Orang mana? Taif. Apa? Taif. Taif ya, pemimpin kaum di Taif. Ya, barakallahu. Kasep tidak? Kasep dan Soleh ya. Disebut Kasep memang di cengengesan. Sudah ya semua ya? Ya, barakallahu. Pertanyaan, siapa kaum yang Allah selamatkan dari fitnah Dajjal? Ya, maksudnya siapa tuh nama-namanya nggak tahu. Tapi mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal, yang melakukan 4 poin yang kemudian dijelaskan ya. Baca surah apa? Al-Kahfi. Yang kedua, ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal yang kita baca dalam apa? Tahiyat ya, salat. Ketiga, menghindari sejauh-jauhnya. Keempat apa? Pergi ke mana? Ke Mekah atau ke Madinah ya. Apakah kain, gamis, celana, sarung bagi laki-laki di pertengahan betis termasuk sunan mahjurah? Afdhalus syai'iyah, yang paling utama setengah betis ya. Pokoknya di atas kedua mata kaki. Terus kedua, haddul ibahah, yang dibolehkanlah pas mata kaki.
pas mata kaki tidak dosa, tidak termasuk isbal. Itu disebut haddul ibahah. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin, yang terlarang adalah di bawah mata kaki. Jadi apakah termasuk sunnah mahjurah? Sunnah mahjurah itu sunnah yang sudah ditinggalkan. Iya. Karena kebanyakan asatid salafin hanya sampai di atas mata kaki saja, tidak sampai pertengahan. Karena nggak ada ukuran gamis yang dijual seukuran gitu. Ada ukuran kecil setengah betis, ininya nggak masuk ya. Jadi coba ke penjahitnya. Jadi kalau orang membeli ya seadanya, tolong beli. Nah, jadi yang yang diambil adalah bahunya ya. Ini ukuran L, ini ukuran XL, ini double XL gitu. Ini bahunya. Kalau lebih gede berarti lebih panjang begitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Cahaya, pemirsa Ahsan TV di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya pernah baca bahwa tanda-tanda saat menjelang hari kiamat salah satunya keluar asap. Maksudnya seperti apa dan bagaimana ya Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Betul, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Namanya dukhan. Dan itu nanti setelah beres Ya'juj dan Ma'juj. Kita kan baru Nabi Isa ya. Nabi Isa juga belum tuntas, mungkin 2 kali pertemuanan lagi Nabi Isa. Setelah Nabi Isa nanti Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Nabi Ya'juj dan Ma'juj baru dukhan. Jadi sabar, yang bertanya tadi itu akan dibahas tersendiri, mungkin 2 kali pertemuan ya. Si penanya wajib nanti ikut pada waktu membahas dukhan. Wallahu a'lam. Ustaz, karena tugas kami diminta mengisi rumah dinas dan mendapat mobil dinas. Sementara itu yang mengisi rumah dan menggunakan mobil tersebut sebelumnya sementara itu yang mengisi rumah dan menggunakan mobil tersebut sebelumnya gitu ya, mau titik-titik anjing di belakangnya itu, memelihara mungkinnya, memelihara anjing. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Ya bersihin aja dulu, dipel dulu tempat-tempat yang kira-kira pernah diinjak oleh anjing tersebut, dipel, dibersihin terlebih dahulu pakai karbol, itu merek bukan? Pakai pewangi gitu ya, seperti itu. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Pel aja dulu. Ustaz, jika Nabi Isa datang ke bumi berarti kaum muslim yang tidak beriman. Apakah masih bisa bertobat karena sudah tahu tanda kiamat itu dengan turunnya Nabi Isa? Masih bisa. Selama matahari terbit dari sebelah timur. Nanti kalau sudah terbit dari sebelah barat baru ditutup. Jadi ketika Nabi Isa turun, maka kaum muslimin yang banyak dosa masih bisa tobat dan tobatnya masih diterima. Assalamualaikum Ustaz, apa makna bersaksi dalam syahadat? Apakah bersaksi itu menyaksikan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dimaksud bersaksi adalah diterangkan oleh para ulama ahli tauhid ketika menerangkan makna syahadah. Di antara Syekh Al-Utsaimin menerangkan dalam kitab Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid, beliau menyatakan asy-syahadah ikhbarul insan bima alimahu mimma ra'ahu aw sami'ahu aw syatamahu.
Makna syahadah menurut ilmu tauhid adalah seseorang memberitahukan tentang apa yang dia ketahui. Baik yang dia ketahui itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil berpikir, atau hasil mencium, membaui gitu ya. Kemudian apa yang dia ketahui itu dia sampaikan kepada orang lain, itulah yang dimaksud syahadah atau persaksian. Dua kalimat syahadat, kita menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Apakah yang kita saksikan zat Allah? Bukan, tapi yang kita saksikan apa? Keesaan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Yang kita saksikan bukan zat Allah, tapi keesaan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. Dari mana hal itu kita ketahui? Dari hasil menelaah firman Allah, menelaah alam yang ada di alam jagat raya ini. Setelah menelaah itu yakin Allah itu esa, Allah itu ada, dan Allah itu esa dan satu-satu yang berhak disembah, diibadati. Lalu kita ungkapkan secara lisan, itulah syahadah. Makanya syahadat bukan menyaksikan, melihat zat Allah, bukan. Allah nggak bisa dilihat di dunia, ya. Oleh karena itulah maka kalau ada orang kafir, orang ateis, kalian menyaksikan sesuatu yang tidak kalian lihat, itu saksi palsu. Kalau dibawa ke pengadilan itu tindakan kriminal, menjadi saksi palsu. Kan begitu ya? Kita jawab, yang kita saksikan bukan zat Allah, tapi yang kita saksikan apa? Keesaan Allah. Dan makna persaksian itu adalah mengungkapkan secara lisan apa yang kita ketahui, hasil melihat, hasil menelaah, hasil berpikir. Kadang-kadang tidak terlihat, seperti umpama kita bertamu ke kawan. Ketika kita di ruang tamu tercium bau durian si montong. Kita tidak melihat, tapi yakin ini. Terus kedengaran di balik dinding ruang tamu sebelah, di ruang sebelah, di ruang keluarga, istri dari kawan kita, teman anak-anak dari kawan kita yang pribumi itu ngomong, manis banget ya si montong ini. Kata anaknya, boleh saya habiskan? Jangan, agehan ayahmu. Agehan itu apa? Sisakan untuk ayahmu. Terus tamu gimana? Jangan. Kita dengar atau kita mencium? Pulang dari kawan tersebut, kita bilang ke istri kita, kawan kita tadi makan si montong, nggak bagi-bagi. Kok tahu apa melihat? Enggak. Terus kenapa tahu? Mencium dan juga mendengar. Itu syahadah, persaksian bahwa kawan kita punya si montong tadi, ya, dan manis, terdengar komentar manisnya, ya. Itulah makna bersaksi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya mau tanya, saya mendapatkan suatu musibah yaitu difitnah. Apakah difitnahnya saya itu suatu musibah atau ujian dari Allah? Dan beliau ini mohon doanya orang yang memfitnah supaya mendapatkan azab itu Ustaz. Kenapa tidak doakan semoga dapat hidayah? Silakan Ustaz. Ya, orang yang difitnah apakah musibah atau ujian gitu ya? Dua-duanya. Setiap penderitaan yang kita alami yaitu musibah sekaligus ujian, bagaimana mensikapi musibah itu. Baik apa enggak, benar apa tidak. Kalau setelah menerima musibah kita meraung-raung, kita dendam, kita cari, saya bunuh dia, berarti dia tidak lulus. Tapi kalau umpama menerima musibah difitnah orang, ya, kemudian kita tetap bisa jaga diri, jaga emosi, jaga omongan, tidak membalas memfitnah, hanya berdoa kepada Allah. Bila perlu klarifikasi, boleh klarifikasi agar orang-orang tidak ikut suudzon atas fitnahan tersebut, ya. Selebihnya serahkan urusan dia kepada Allah, ya. Maka kita lulus dalam ujian itu. Jadi musibah sekaligus ujian.
Musibah disebut musibah karena membuat kita menderita. Disebut ujian karena menguji benar atau salahnya sikap kita dalam menerima musibah tersebut, ya. Jadi dua-duanya. Kedua, apa tadi? Boleh nggak mendoakan keburukan gitu? Kalau pertanyaan boleh atau tidaknya boleh. Boleh kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menzalimi kita, boleh. Apakah itu terbaik? Enggak. Allah menyatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang terbaik. Tidak wajib, boleh mendoakan keburukan, tapi yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Di surat Al-Alaq, jika dibaca dalam sholat berjamaah, apakah harus sujud dulu karena ada ayat sajdah? Iya, dianjurkan, disunnahkan sujud apa namanya? Sujud tilawah, ya. Jadi apa namanya? Falnad uzzabaniyah la tutihu wasjud waqtarib. Lalu kita sujud tilawah dulu. Bacaan sujud tilawah apa? Subhana rabbiyal a'la 3 kali, lalu baca sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi, lalu berdiri lagi. Setelah berdiri lagi, itu kan ayat terakhir, ya. Ayat tersebut, ayat sajdah dalam surah Al-Alaq, ayat apa? Ayat terakhir, setelah itu nggak ada ayat lagi. Boleh kita langsung ruku, setelah berdiri lagi langsung ruku. Boleh ditambah dengan surat lain yang pendek. Qul huwallahu ahad umpamanya. Demikian juga surah An-Najm. Surah An-Najm ayat terakhirnya adalah ayat sajdah. Gimana? Ayat terakhir dari surah An-Najm, ada yang hafal? Ayat terakhir dari surah An-Najm adalah, ada yang hafal? Masa di antara sekian ratus orang nggak ada yang hafal An-Najm? Ya, surah An-Najm saya juga lupa. Ayat terakhirnya adalah fasjudu lillahi wa'budu, ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kamu kepada Allah dan beribadahlah kepada. Itu ayat yang terakhir. Lalu kita sujud. Setelah sujud tilawah kemudian kita bangkit lagi. Boleh langsung ruku lagi karena nggak ada lanjutan. Boleh kita tambah dengan surat pendek, ya. Al-Kafirun boleh, lalu kita ruku, ya. Di surah Al-A'la ayat terakhir di ujung katanya ada nama Nabi Musa. Bukan katanya, iya. Inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Apakah imam dan makmum wajib menyebut alaihissalam? Tidak wajib, tidak sunnah. Sebab apa? Tidak ada contoh dari Nabi SAW menyebut Musa alaihissalam. Hanya yang ada adalah ketika akhir membaca surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat terakhir, alaisa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alaisa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Nabi SAW membaca secara keras subhanaka fabala. Baca itu subhanaka fabala. Alaisa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Maka imam ataupun makmum membaca subhanaka fabala. Riwayat tentang hadis ini hasan. Itu dinukil oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtail Musallin ketika menerangkan ini, bahwa setelah membaca Al-A'la surat terakhir membaca alaihissalam tidak ada riwayatnya, termasuk akhir surah surah At-Tin. Bagaimana ayat terakhir surah At-Tin? Ayo bagaimana, masa At-Tin aja nggak tahu? Alaihissallahu
bi ahkamil hakimin. Apakah harus membaca bala subhanaka fa? Tidak ada riwayat. Satu-satunya riwayat yang sahih adalah alaysa biqadirin ala ayyuhyal mauta surah Al-Qiyamah ayat terakhir. Ya, Nabi SAW menjawab dengan subhanaka fabala. Selain itu tidak ada riwayat yang sahih. Maka kalau umpamanya dibaca pada waktu sholat Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, orang-orang kan banyak menjawab dengan alaihissalam, maka kita tidak. Karena tidak ada contohnya hal itu dari Nabi SAW. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin surah At-Tin. Kita juga tidak menjawab apa-apa. Karena Nabi SAW juga tidak menjawab apa-apa. Baru ketika membaca surah Al-Qiyamah, alaisa biqadirin ala ayyuhyal mauta, ya, kita membaca subhanaka fabala karena ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Terakhir, sebelum terjadi kiamat ada berapa tanda besar dan kecil. Salah satunya akan ada angin lembut yang membuat mati orang beriman meskipun imannya sebesar dzarrah. Sedangkan pada Nabi Isa turun masih ada orang-orang beriman yang sedang akan sholat bersama. Mohon penjelasan. Itu nanti akan dijelaskan juga. Setelah Nabi Isa wafat, orang-orang kemudian sedikit demi sedikit luntur lagi imannya, ya, maksiat lagi, durhaka lagi, terus sampai semakin parah, sampai durhaka, sampai ya kafir, sampai musyrik kembali menjelang kiamat nanti, ya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di generasi yang paling buruk. Perzinahan itu terang-terangan. Manusia terbaik di zaman itu ketika berzinah, yuk kita lakukan di balik pohon, ngumpet gitu ya. Itu terbaiknya itu. Kalau yang terburuknya ya nggak bisa kita bayangkan, ya. Sebelum itu terjadi nanti akan ada angin lembut. Setiap orang yang punya iman sekecil apapun kena angin lembut itu akan mati. Sehingga yang tersisa hanyalah orang kafir, orang durhaka, orang musyrik, orang ateis. Nah, kiamat terjadi di generasi itu. Jadi itu terjadinya jauh setelah Nabi Isa wafat, ya. Seperti itu, ya. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.